Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin membawakan materi mengenai karakteristik umum dan khusus deskripsi dan sistematika film arthropoda. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Aisyarian Fadila dengan akhiran NIM 025, Amrah Jiska Aulia dengan akhiran NIM 032, Adelia Tasya Kasim dengan akhiran NIM 035, Andi Putri Andini dengan akhiran NIM 069, Aidil Fitra dengan akhiran NIM 007, dan Ahsanul Khair Ramadan dengan akhiran NIM 037. Nah, adapun pokok pembahasan dari kelompok kami, yang pertama ada pengertian film arthropoda, karakteristik umum arthropoda, karakteristik khusus arthropoda, struktur tubuh dan morfologi, sistem organ arthropoda, klasifikasi atau sistematika arthropoda, serta peranan arthropoda dalam kehidupan. Nah, kelompok taksonomi terbesar dan paling beragam dalam kingdom Animalia. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu arthro, yaitu bersendi atau ruas, dan poda yang berarti kaki. Secara harfiah, arthropoda adalah hewan yang tidak memiliki tubuh bersendi atau berbuku-buku. Sebagai kelompok yang tingkat kompleksitas morfologinya jauh lebih maju dibandingkan invertebrata basal seperti porifera atau cnidaria, arthropoda menempati hampir setiap relung ekologis di bumi dan memiliki peran penting mulai dari detritivor, polinator hingga dasar rantai makanan ekosistem laut. Selanjutnya ada karakteristik umum arthropoda. Jadi arthropoda itu memiliki karakteristik seperti tubuhnya itu berruas-ruas atau memiliki segmentasi. Biasanya terdiri dari kepala, caput, dada, toraks, dan juga perut atau abdomen. Selanjutnya mereka juga memiliki kaki yang bersendi sesuai dengan namanya, yaitu mereka memiliki kaki dan antena yang berruas-ruas atau bersendi. Selanjutnya ada eksoskeleton atau rangka luar, yaitu memiliki rangka luar yang keras yang terbuat dari zat kitin. Selanjutnya ada simetri bilateral, di mana simetri bilateral itu berarti jika tubuhnya dibelah secara membujur, maka bagian kiri dan kanannya itu akan tampak sama. Selanjutnya ada sistem peredaran darah terbuka, atau juga disebut darah hemolimfa mengalir bebas di dalam rongga tubuh tanpa selalu berada dalam pembuluh darahnya. Dan selanjutnya ada alat indranya yang berkembang baik, seperti memiliki mata majemuk ataupun mata tunggal, serta antena yang berfungsi sebagai alat peraba dan penciuman. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya ada karakteristik khusus arthropoda. Yang pertama ada eksoskeleton atau rangka luar yang terbuat dari zat kitin, yang berfungsi sebagai pelindung organ dalamnya. Terus juga dia ini dapat melakukan molting atau ekdisis atau ganti kulit secara berkala agar tubuhnya ini dapat bertambah besar. Next. Yang kedua ada tubuh beruas atau segmentasi. Nah, tubuhnya ini dapat terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang pertama ada caput atau kepala, terus yang kedua ada toraks atau dada, dan yang ketiga ada bagian abdomen atau perut, seperti yang terlihat pada gambar. Next. Yang ketiga ada kaki dan antena yang berbuku-buku. Nah, arthropoda ini memiliki anggota tubuh tambahan yang simetris, bilateral, dan berbuku-buku atau berruas-ruas. Next. Sistem peredaran darah terbuka. Arthropoda ini tidak memiliki pembuluh darah kapiler yang tertutup sempurna. Darahnya ini dipompa oleh jantung ke dalam rongga tubuh untuk membasahi organ-organ secara langsung sebelum kembali ke jantung. Next. Nah, organ pernafasannya ini bervariasi. Pada kelompok insekta atau serangga, dia itu bernafas menggunakan sistem trakea. Terus arachnida atau laba-laba dan kalajengking, dia ini bernafas menggunakan paru-paru buku. Terus kelompok krustasea atau udang dan kepiting, dia itu bernafas menggunakan insang. Next.
Perbedaan antar kelasnya terbagi menjadi empat kelas. Yang pertama ada serangga atau insekta. Dia itu memiliki kaki 3 pasang, tubuh 3 bagian, dan tubuh 3 bagian. Contohnya ini belalang. Terus kelompok kelas laba-laba atau arachnida, kakinya itu terdapat 4 pasang dan tubuhnya itu terbagi menjadi 2 bagian. Contohnya itu kalajengking. Terus yang ketiga ada udang-udangan atau crustacea. Kakinya itu 5 pasang atau lebih. Hidupnya itu di air. Contohnya kepiting. Terus yang keempat ada lipan atau Mriapoda. Kakinya itu sangat banyak. Tubuhnya memanjang. Contohnya kelabang. Next. Oke, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya ada struktur dan morfologi dari arthropoda. Secara umum, tubuh arthropoda memiliki 3 ciri utama, yang dimana dia memiliki segmentasi atau metamerisme yang tubuhnya beruas-ruas. Pada banyak kelompok, ruas-ruas ini menyatu menjadi bagian tubuh yang fungsional yang disebut takma. Biasanya terdiri dari caput atau kepala, kemudian toraks atau dada, kemudian ada abdomen atau perut, kemudian ada hal yang perlu diperhatikan pada beberapa kelompok seperti laba-laba dan udang. Kepala dan dada menyatu menjadi cephalothorax. Selanjutnya, next. Kemudian yang kedua ada exoskeleton, di mana rang keluarnya tubuh mereka dibungkus oleh kutikula yang keras mengandung kitin. Ada kaki yang beruas-ruas, appendix, memiliki anggota tubuh yang berpasangan dan beruas-ruas, yang berfungsi untuk berjalan, berenang, makan, hingga alat pertahanan. Next. Nah, lanjut pada morfologinya, dia bertubuh simetri yang dimana kiri dan kanannya sama, kemudian sistem peredarannya terbuka, yang dimana darah tidak selalu mengalir dalam pembuluh. Kemudian ada sistem saraf yang terdiri dari otak sederhana dan tali saraf ventral. Kemudian ada sistem pernapasan beragam tergantung kelompoknya, yang dimana ada trakea pada serangga, insang pada krustase, udang atau kepiting, kemudian ada paru-paru buku pada arachnida. Next. Kemudian ada morfologi luar arthropoda berbeda tiap kelasnya, yang dimana insekta tubuhnya terbagi menjadi 3, menjadi kepala, dada, perut, dan 3 pasang kaki dan biasanya bersayap. Kemudian ada arachnida, tubuhnya terbagi 2 dan memiliki 4 pasang kaki, dan dia tidak memiliki antena. Pada krustase atau udang atau kepiting, tubuhnya itu berupa cephalothorax dan abdomen, yang memiliki rangka luar yang sangat keras, atau biasa disebut sebagai carapax, dan 5 pasang kaki yang berjalan. Kemudian ada Myriapoda atau biasa disebut sebagai lipan atau luwing. Tubuhnya itu panjang dengan banyak ruas yang masing-masing memiliki kaki. Next. Sistem organ pada arthropoda sendiri memiliki sistem pencernaan yang lengkap yang terdiri atas, depan, tengah, dan belakang. Kemudian sistem respirasinya itu menggunakan insang, trakea, dan paru-paru buku. Sistem sirkulasinya itu sistem terbuka yang dimana jantung memompa limpa langsung ke rongga tubuh. Next. Kemudian dia memiliki sistem ekskresi yang melalui pembuluh malpighi pada hewan darat atau kelenjar hijau pada krustase. Saraf dan indranya bertipe tangga tali dengan alat indera berupa mata, majemuk, dan antena, yang dimana reproduksinya juga umumnya berkelamin terpisah dengan pertumbuhan melalui proses ekdisis atau pergantian folis. Next. Baik, selanjutnya ada klasifikasi sistematika arthropoda, di mana yang pertama ada kelas krustase, di mana krustase ini hidup di air, memiliki 2 pasang antena, insang untuk bernafas, dan kaki berenang seperti capit pada kepiting. Contohnya udang, kepiting, dan kutu air. Yang kedua ada kelas arachnida, di mana arachnida ini tidak memiliki antena, memiliki 4 pasang kaki, cephalothorax, dan abdomen terpisah, bernafas dengan paru-paru buku atau trakea, contohnya laba-laba, kalajengking, dan tungau. Kelas ketiga ada Myriopy,
Myriapoda atau Myriapoda, yaitu mencakup lipan, Chilopoda, dan kaki seribu dengan tubuh panjang bersegmen banyak, 1 atau 2 pasang kaki peruas, dan antena. Ya, kelas terakhir ada kelas insekta, yaitu kelas terbesar dengan 3 pasang kaki, 1 pasang antena, tubuh 3 bagian, yaitu kepala, toraks, dan abdomen, dan sering bersayap, serta bernafas via trakea. Contohnya itu belalang dan kupu-kupu. Next. Lalu ada klasifikasinya. Yang pertama ada kelas krustase, di mana ada spesies udang windu atau Paneus monodon, di mana ada kingdom Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya krustase, ordo Decapoda, famili Penaidae, dan genus Penaidae. Lalu ada kelas Arachnoidea yang saya ambil itu spesies Nepila maculata, di mana ada kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Arachnoidea, ordo Araneae, famili Nepilidae, genus Nepila. Lalu ada kelas Myriapoda, di mana di sini saya ambil lipan atau kelabang, di mana kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Myriapoda, ordo Scolopendromorpha, famili Scolopendridae, genus Scolopendra, dan spesies Scolopendra sp. Next. Selanjutnya ada peran arthropoda dalam kehidupan. Yang pertama ada aspek lingkungan dan ekosistem. Pertama ada aerasi tanah, di mana serangga tanah seperti semut dan kumbang membantu menggemburkan tanah agar oksigen dan air bisa mencapai akar tanaman. Yang kedua sebagai bioindikator, keberadaan serangga tertentu seperti capung atau lalat menunjukkan kualitas air dan udara di suatu lingkungan yang masih bersih. Terus sanitasi alam, serangga pemakan bangkai seperti kumbang bangkai dapat membantu mempercepat hilangnya bangkai hewan di alam liar agar tidak menjadi sumber penyakit. Next. Pada aspek medis dan bioteknologi, yang pertama, dia itu sebagai antikoagulan. Saat dalam liur serangga penghisap darah dipelajari untuk mengembangkan obat pengencer darah. Yang kedua, kitin dan kitosan. Cangkang udang dan kepiting diolah menjadi bahan perban bedah yang mempercepat penyembuhan dan bahan kapsul obat. Terus yang ketiga dapat digunakan sebagai terapi apitoksin. Penggunaan racun lebah atau sengat lebah ini untuk pengobatan radang sendi atau artritis. Next. Pada aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat digunakan yang pertama sebagai biomimikri atau desain mata majemuk serangga menginspirasi pembuatan kamera sudut lebar, dan struktur sayap kupu-kupu dapat menginspirasi teknologi layar gadget yang menghemat energi. Yang kedua sebagai robotika. Nah, cara berjalan laba-laba dan kecoa ini dipelajari untuk menciptakan robot penjelajah medan ekstrim seperti di luar angkasa. Next. Pada aspek budaya dan estetika, yang pertama dapat digunakan sebagai hiasan dan perhiasan, seperti pada sayap kupu-kupu atau kumbang. Terus yang kedua sebagai simbolisme. Dalam banyak budaya, arthropoda ini seperti kalajengking atau lebah dapat menjadi simbol kekuatan atau kerja keras atau perlindungan. Next. Pada aspek pertanian, produksi pestisida nabati, beberapa racun arthropoda ini diteliti untuk menjadi bahan dasar pestisida organik yang hanya membunuh hama spesifik tanpa merusak lingkungan.
Jadi yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi arthropoda adalah filum hewan yang memiliki ciri khas berupa tubuh bersegmen, kaki berruas-ruas, dan rangka luar yaitu exoskeletonnya itu dari kitin yang mengalami ekdisis. Eh, Filum arthropoda ini terbagi dalam 4 kelas utama, yaitu Insecta, Arachnida, Krustase, dan Myriapoda. Kelompok ini didukung oleh sistem organ yang adaptif seperti pendarahan darah terbuka dan pernapasan spesifik seperti trakea, insang, atau paru-paru buku. Keberadaannya sangat penting dalam ekosistem, baik sebagai polinator dan sumber pangan yang menguntungkan, maupun sebagai hama dan vektor penyakit yang merugikan. Baik, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.